Oke guys, jadi di video ini gue pengen ngasih lihat ke kalian proses gue ngafalin beberapa kosakata. Jujur, ini deck Ed 5, gue masih banyak banget yang harus gue pelajarin. Jadi simak videonya, mungkin ada beberapa hal yang bisa lo ambil dan entah apapun itu yang bisa lo pelajarin dari sini. Maksudnya yang dari yang gue lakuin ya. Atsumaru, gue lupa kata-kata ini, serius. Atsumaru, ngumpul, jadi ngumpulin orang. Saito ga gakkou no kyoshitsu ni atsumaru. Oke, jadi semua murid, eh, Saito ga gakkou no kyoshitsu. Hmm, apa namanya? Gakkou no kyoshitsu itu apa namanya? Eh, kelas yang ada di sekolah. Terus nih atsumaru, berkumpul. Oke, berarti murid berkumpul di dalam kelas yang ada di sekolah. Kyoshitsu itu kelas. Oke, karena gue nggak tahu Atsumaru tadi sebelumnya, jadi gue again. Chigau, different. Tapi ini konteksnya itu lebih ke kayak untuk membedakan sesuatu. Kayak misalkan Chigau no bike, Chigau no kuruma. Apa namanya? Mobil yang berbeda, motor yang berbeda. Sepertinya kayak gitu kalau nggak salah. Tomodachi to chigau tomo. Oh, bukan. Tapi kurang lebih artinya sama sih. Tomodachi to chigau mono wo tanomu. Oke. Karena kurang lebih artinya sama, berarti gue pencet good aja. Tomodachi to dengan teman, chigau mono wo tanomu. Aku pengen sesuatu hal yang berbeda dari temanku. I will order something different than my friend. Nah, benar ya. Kurang lebih kayak gitu. Nayo, waduh lupa. Ini kayaknya kemarin udah dipelajarin deh. Belum. Ini kata baru. Oh iya, benar, kata baru. Gua belum pelajarin sebelumnya. Kono hon no naiyo wa omoshiroi. Apa namanya? Konten dari buku itu sangat menarik. Atsumaru mengumpulkan, berkumpul. Berkumpul itu konteksnya orang-orang ya. Misalkan contohnya, Saito ga gakkou no kyoshitsu ni atsumaru. Terserah lah apapun itu bentuknya, atsumaru kayak atsumashita, bodoh. Nah, benar. Machigai itu mistake, kesalahan. Watashi no machigai misalkan. Oke, benar. Machigai o shinai yo ni kiotsukeru. Machigai o shinai yo ni. Machigai o shinai yo ni. Gua nggak tahu kesalahannya. Lain kali gua bakal berhati-hati. Kayaknya kurang lebih translasinya kayak gitu. Iya sih. Ini gampang banget, masukin anjir. Nah, bener kan? Hon wo kaban kai. Watashi wa hon wo kaban ni ireta. Ireru, iremashita. Terserah bentuknya apapun itu. Gua nggak peduliin bentuknya kayak gimana, bunponya kayak gimana. Yang penting gua tahu konteksnya. Itu metode immerse. Nuru. Nuru. Nuru itu mengoleskan sesuatu, entah itu ngolesin cat, bisa juga ngolesin selai di roti. Misalkan, pan ni jamu nuru. Aku mengoleskan selai di roti. Nah, benar. Nameru. Nameru itu kayak to underestimate.
underestimate artinya apa ya dalam bahasa Indonesia? Aku paham, cuman susah ngejelasinnya. Soalnya lupa kosakatanya kalau dalam bahasa Indonesia. Meremehkan, meremehkan. Benar. Kare o namenai hou ga ii yo. Kare o namenai hou ga ii yo. Jangan meremehkan orang itu kalau nggak salah artinya. Nah, benar. Kurang lebih ya. Nuke. Nuke. Oh, nuke. Nuku itu kayak nyopot, nyopot sesuatu. Contohnya itu nyopot penyumbat yang ada di botol wine gitu. Misalkan wine no korku ga nutte nuku atau apalah itu. Nah, benar. Wine no korku wo nuita. Ya secara walaupun grammar dan perubahan kosakatanya menjadi bentuk yang lain, semisal nuku menjadi nuita atau nuku menjadi bentuk lain, gua nggak tahu. Yang penting gua paham konteksnya terlebih dahulu. Jadi gue yang penting hafal kosakatanya dulu, tahu konteksnya, gramarnya belakangan gue perbaiki. Jadi ibarat kata gue kayak pengen bikin burger, tapi semua bahannya itu gue kumpulin dulu menjadi satu, biar sekalian tinggal disusun aja gitu menjadi sebuah burger gitu. Kalau misalkan pasangnya satu-satu tanpa mengumpulkan bahannya terlebih dahulu, nggak efisien. Kayak gitu kurang lebih cara kerjanya. Kayak misal mengupas bawang, uh, pengen mau ngupas bawang merah, tapi bawang merahnya lu ambil dari pohon, ambil dari tanah dulu satu biji, terus lu kupas, taruh bawangnya di keranjang, terus lu ambil lagi dari tanah. Harusnya lu ambil semua dulu dari tanah, ambil semuanya dulu sampai bejibun, sampai menumpuk banyak banget dari tanah. Setelah lu ambil dari tanah, lu tinggal kupasin secara sekaligus gitu, nggak diambil satu-satu dari tanah dulu, kupas baru taruh, terus ambil lagi dari tanah. Itu nggak efisien. Kurang lebih cara kerja gue kayak gini dengan metode immersion. Jadi punpo grammar persetan bodo amat. Daitai, daitai kurang lebih garis besarnya misalkan uh, uh, an ano apa ya bahasa Jepangnya ini, apa namanya, meaning, maksud, misalkan pokoknya daitai wa wakaru, secara garis besar gua tahu gitu. Kalau dalam kalimat contohnya sih ya bodo amat lah, yang penting. Nah, bener kan, naruhodo daitai wa wakata neke, ya nyopot kayak tadi. Ini kayaknya bukan deh, kanjinya beda soalnya. Beda soalnya kanjinya beda. Nah, bener kan, bener anjir, ini bukan nyopot. Oh, muku, anjir salah denger. Muku, gua kira nuku. Kochira o nuite kudasai. Nuite, to turn toward, to look up, dan etc, to go in the direction of, belok sini ya. Kochira o nuite kudasai. Kochira o nuite kudasai. Ke arah sini ya, gitu. Turn around please. Hah? Turn around. To turn toward, to look up, down, etc, to go in the direction of. Kochira o muite kudasai. Muite. Dia tuh akhirnya muter atau belok atau nunjukin suatu tempat ya. Ini jujur kosakata baru karena tadi kajiannya beda. Nah, di sini di tahap ini gue nggak tahu nih, untuk konteks penggunaan secara luasnya gue nggak tahu. Tapi gue bodo amat. Nanti di keesokan harinya, mungkin 2 hari 5 hari ke depan, mungkin gue bakal ngerti, gue bakal paham 100%, dan gue hafal di luar kepala. Jadi gue pencet again. Muku berarti pengen, ya kurang lebih gitulah. Okor, marah.
karena wa sugu ni okoru. Perempuan itu bakal marah. Omoidasu, mengingat sesuatu, to remember about something. Kasi no koto wa omoidasu. Gua mengingat sesuatu di kala itu kalau salah. Nah benar, kurang lebih ya di old days. Atau ini kemarin udah dipelajarin, lupa 2 hari yang lalu kayaknya. Ah iya bener. Kono atau gakko niku. Setelah ini ayah pergi ke sekolah. Nah, sono atau setelah itu gakko ni iku ayah pergi ke sekolah. Karena gua nggak ingat, chat again. Buku ini yang tadi beda bentuknya. Dia tuh entah itu artinya muter atau menunjukkan ke arah sesuatu, gua nggak tahu. Jadinya kurang lebih artinya kayak gitu. Kochira nui mu ite kudasai. Bukan mu ite kudasai. Kochira mu ite kudasai. Shiryo itu mengakhiri sesuatu, contohnya patio shiryo suru, mengakhiri pesta. Nah ini contohnya, dia konteksnya konser. Konsato wa yoru chiji anjing susah banget gara-gara kajinya. Yoru chiji gobun ni shoryo suru. Konsernya akan diakhiri di jam 7:05 gobun ni shoryo suru ya. Nah benar, karena PM jadinya malam. Yoru itu malam, kelewat gua. Atau after sono atau gakko niku. Nah benar kan, kono sono terserah lah, ini itu. Seki ini kalau nggak salah tempat duduk, tapi tempat duduk khusus untuk penumpang di suatu kereta, bis atau pesawat gitu kalau nggak salah. Nah benar. No seki aiteiru. Hiraku membuka. Howo hiraku, doa no hiraku, membuka buku, membuka pintu. Watashi no kokoro hiraku. Tapi kayaknya nggak bisa deh kalau kokoro, soalnya kan gue yakin bahasa Jepang itu punya logikanya sendiri. Contohnya kayak hanashi bisa jadi cerita, hanashi juga bisa menjadi kata kerja untuk melepaskan seseorang. Dan kalau misalkan dihubungkan hanashi menjadi hanasu, itu bisa kayak artinya menceritakan sesuatu kepada seseorang atau berbicara gitu. Watashi wa anata o hanasu gitu, misalkan aku pengen berbicara dengan kamu gitu. Watashi wa anata ni hanasu. Watashi wa anata ni hanasu. Kalau nggak salah ya, gua nggak tahu grammar yang benar yang kayak gimana. Hiraku ini membuka, benar. Kazu gua lupa. Cuma gua bukan lupa, ini baru belajar kata ini. Omotte ita yorimo hito no kazu ga oi. Bentar. Gua hafalan sambil ngerokok guys. Omotte ita yorimo
omote ita yorimo sesuai yang gue pikirin sebelumnya. Tono yasu ga oi kazu ga oi. Seperti yang gue pikirin sebelumnya, ternyata orangnya itu banyak, kalau nggak salah artinya. Ini gue belum tahu ininya, belum tahu kata-kata ini, baru pertama kali gue pelajarin. Tapi karena gue udah banyak tahu kosakata, contohnya hito, oi, sama omote atau kata dasarnya omo, jadinya gue kira-kira mulai paham dengan konteks kalimatnya. Entah itu benar atau salah, kita cek. Nah, there's a lot of people that I love. Oh, ya. Jadi bukan memprediksi tapi lebih ke ternyata lebih dari perkiraan gue gitu. Oke, again. Yang di sini paling terpenting adalah jangan jangan analisa grammar atau bunponya, tapi lebih ke hafalin kata dan konteksnya aja. Konteks besarnya aja. Kazu artinya number, quantity, seberapa besar, jumlah, value. Oke. Kako masa lalu. Watashi no kako wa warui. Masa lalu gue jelek. Misalkan contoh. Kare watashi no kako shiteiru. Dia tahu masa lalu gue. Oke, tahu. Iro bervariasi. Nah, misalkan watashi no kuruma wa iro desu gitu. Jadi kayak mobil gue tuh bervariasi gitu, entah itu warnanya atau apapun itu. Misalkan kayak katachi itu bentuk, atau iro atau warna gitu, terserah lah, yang penting iro bervariasi. Iro atte kare to atte inai. Nah, ini gua nggak paham, walaupun iro atte gua tahu, tapi gua nggak bisa terjemahin gitu. Atte itu gua tahu, kare to atte inai, dia nggak ada. Nggak tahu lah. I've been through a lot. I have not seen him for a while. I've been through a lot. Iro atte. Nah, ini nih yang gua maksud nih, guys. Jadi terkadang apa, kata-kata dalam bahasa Jepang itu bisa artinya lain dan konteksnya itu beda-beda. Kayak misalkan di sini menurut gua iro di konteks ini adalah I've been through a lot. Gua telah mengalami banyak hal. Jadi yang dimaksud dari iro atau bervariasi itu adalah truth a lot-nya, itu konteksnya. Gue udah mengalami berbagai kejadian atau kejadian yang bervariasi gitu. Terus I have not seen him for a while. Kareto atte. Nah ini oke, gue paham. Cuman di kalimat pertamanya iro atte itu bikin gue kayak wow, gue mempelajari sesuatu yang baru nih gitu. Jadi dari sini, tanpa gue menganalisa bumbu dan gramarnya, gue tahu secara garis besar. Setelah gue memperkirakan gitu, kira-kira dengan feeling, dengan intuisi. Iro beda sama irona. Irona itu sebenarnya ada dua yang gue pelajarin, iro sama irona kalau nggak salah di deck ini. Irona itu bervariasi dalam hal kata benda. Kalau iro kemungkinan besar adalah lebih terhadap ke keadaan atau permasalahan gitu, kurang lebih mungkin kayak gitu. Tapi entahlah, siapa tahu kedepannya gue bakal mendapatkan jawabannya lebih pasti. Dan itulah metode immersion, harus menoleransi ambiguitas dan harus menoleransi apapun itu walaupun kita bingung. Itulah proses dari belajar, karena semua bahasa itu mempunyai logikanya masing-masing. Kalau nggak logis, terima aja, ya kayak gitu belajar sebuah bahasa. Kazu, anjir, baru aja tadi dapat kata-kata ini. Kazu, lupa. Oke, dari sini gue bakal fokus ya, gue malas ngomong saat ini serius. Omote tatayori hito no kazu ga oi. Kazu ga oi. Atsumaru berkumpul. Okosu bangun pagi, bangun juga bisa.
otose untuk menjatuhkan sesuatu, drop tapi dengan sengaja. Kalau ochiru itu jatuh secara tidak sengaja, drop itu jatuhnya secara nggak sengaja. Karaspu watose style membawa seseorang.